Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah bisa berkumpul dalam rangka menyirami hati kita dengan mendengarkan satu dua firman Allah atau satu dua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini tentu harapan kita Allah berikan naungannya, rahmatnya, inayahnya, keberkahan darinya, disebabkan karena usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya melalui majelis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sebetulnya saya nggak bawa tema yang berat-berat. Saya ingin sama-sama belajar bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya sampai di pembahasan bersuci. Sebagaimana ucapan Salman Al-Farisi, "Allamana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jami'al umuri hatta al-khira'ah." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami seluruh perkara sampai urusan masalah toilet. Sehingga apa bedanya? Ada dua orang, Pak. Ada si A dan si B. Si A mandi, si B juga mandi. Tapi Allah berikan pahala si B, dan Allah tidak berikan pahala untuk si A. Bisa banget. Padahal wong loro podo-podo mlebu toilet, podo-podo gebyur awake ambek banyu, podo-podo telese, podo-podo segere. Tapi sing B angsal pahala, si A gak. Yang membedakan adalah niat. Karena urusan dunia itu kalau hanya kita niati untuk urusan dunia juga, ya kita mau entuk segere widok. Karena si A punya niat, aku menghadus lah, pengen seger-seger awak. Akhirnya dia mandi, seger awake seger, yo wes entuk seger itu. Tapi si B, sebelum dia masuk toilet, dia meniatkan dirinya, aku menghadus, pengen gebyur awak, aku sholat di masjid, ya tambah semangat, orang ngantuk, orang ngambon-ngamboni sing ra enak. Ya, itu Pak, dia punya niat. Yang mana kemudian Allah berikan pahala untuk si B, tidak untuk si A. Nah, itulah kenapa bicara meluruskan niat, membawa niat di setiap langkah hidup kita, meskipun itu urusan dunia, penting. Wong jenengan sambat luwe terus dahar. Ya. Kalau hanya makan tok itu urusan dunia, ya ujung-ujungnya warung sudah. Tapi kalau kita makan, kita niatkan, ya Allah, muga-muga bermakan ngeten iki tambah kuat neh, ora lemes, ora suroyo, iso tambah semangat, termasuk semangat ibadai, semangat taklime, semangat makaryone. Ya ini semuanya yo lillahi ta'ala. Nah ini
Akhirnya Allah berikan pahala untuk apa? Untuk kegiatan terima mangan itu untuk pahala. Apalagi kalau dari unsur dunia ditambah lagi Allah ataupun Rasulnya membawakan adab-adabnya dan peraturannya. Wah, itu lebih bisa membawa ke dalam ranah ibadah. Termasuk malam hari ini saya pengen ngajak sarang-sarang bahas masalah mandi. Ya, karena setiap dari kita kenal mandi. Cuma mandi kita sudah seperti Rasul apa belum? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kita harus mandi? Karena yang saya bahas itu mandi yang mandi dikenal dengan mandi wajib. Nah, sebelum ke tata caranya, sebetulnya apa yang menyebabkan orang itu wajib mandi? Ya, sing gawe perkara menungso muslimin muslimat kok sampai kudu adus. Enggak mandi malah berdosa dia. Maka mandinya dikenal sebagai mandi wajib. Yang pertama yang membuat wajibnya muslimin muslimat mandi adalah ketika keluarnya air dari kemaluan laki maupun perempuan. Air yang dimaksud adalah air mani. Jadi di saat keluarnya mani itulah mewajibkan muslimin atau muslimat mandi. Berarti kalau ada pasangan suami istri kumpul ya sampai kemudian keluar airnya, wajib bagi mereka mandi. Itu yang pertama. Atau sesuatu yang haram yang dilarang oleh syariat dan dikerjakan dan itu adalah sebuah dosa. Tapi lek wis dilakoni, wis kadung nglakoni, tetap punya kewajiban mandi. Napa niku dalam istilah bahasa kerennya itu onani atau masturbasi. Itu haram dalam syariat. Ya, jadi sengaja mengeluarkan air mani itu dengan sendirinya. Ya, itu nggak boleh. Tapi lek wis kadung nglakoni, yo kudu mandi. Seperti hanya orang melakukan perzinahan. Enek wong nyewa pelacur, dibayar, terus zina. Haram nggak zina? Haram, dosa besar. Tapi lek wis kadung nglakoni, bukan kemudian kita nyaran ke zina, enggak. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, maka pelakunya juga wajib mandi. Orang dengan alasan wah aku zina haram nyakut tidak adus barang. Ya nggak bisa. Ya, mau itu dilakukan dengan pasangan sah yaitu antara suami dan istri maupun dengan pasangan yang haram yaitu perzinahan, tetap konsekuensinya wajib mandi. Niku pertama. Oke. Yang mewajibkan mandi di saat keluarnya mani. Ingkang nomor kalih saniki. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa al-khitanul khitana." Jika dua alat kelamin suami dan istri bertemu, sangat dipahami gini. Insya Allah sudah pada dewasa, maka saya berusaha memakai bahasa yang halus. Jadi ketika
alat suami dan alat istri itu bersentuhan, meskipun tidak sampai keluar air maninya, tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khusus bagi muslimah yang mewajibkan mereka mandi. Apa? Setelah berhenti dari haid dan nifas. Ketika darah haid dan darah nifas berhenti, maka wajib bagi muslimat untuk mandi. Nah, sekarang menjadi keharusan bagi setiap muslimat mengenal bahwa darah yang ada pada mereka itu ada 3. Ya, syukur-syukur yang ketiganya ini enggak. Tapi ada 3 jenis darah yang harus dikenali oleh setiap muslimah. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadhah. Yang mewajibkan mandi yang 2, setelah berhentinya darah haid dan nifas. Adapun darah istihadhah terhitung suci. Ya, terhitung suci. Oleh karenanya muslimat harus memahami kondisi ini. Pertama, kondisi haid. Haid, Rasulullah SAW sudah memberikan aturannya. Ya. Wala tusalliyanna sittan aw sab'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu melarang muslimat, sahabiat, sahabat-sahabat perempuan di zaman beliau, janganlah kalian melaksanakan sholat 6 hari atau 7 hari. Berarti di sini yang dimaksud Nabi 6 hari 7 hari adalah masa haidnya muslimat saat itu. Sehingga acuannya haid itu jangan tanggal, Pak. Ibu-ibu jangan tanggal, tapi apa? Hari. Itu yang lebih membuat kita bisa membiasakan sakjane kuwi haidku ki pirang dino. Ojo tanggal, dari tanggal sakmene jangan, tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena Rasul memerintahkan dan melarang perempuan muslimat sholat pakai hitungannya hari. Sehingga wanita haid itu bisa dengan acuan yang pertama istimror, keterusan, wa tikror, keberulangan. Sasi iki pirang dino, sasi iki pirang dino, sesuk pirang dino, sasi ngarep pirang dino, sakwise pirang dino. Kalau sudah terjadi kebiasaan, itulah terhitung masa haid. Mudeng maksud kula nggih. Jadi kalau sudah punya kebiasaan sasi wingi 6 dino, sasi wingi sesuk, sasi iki 6 dino, sesuk kok 6 dino, sesuk eneh yo 6 dino, berarti memang masa haidnya berapa? 6 hari. Kalau ternyata ada yang 7 hari misalnya, sasi iki 7 hari, wingi 7 hari, sesuk 7 hari, berarti kebiasaan haidnya berapa? 7 hari. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sudah ketemu kan ini berapa hari? 6 hari, berapa hari? 7 hari. Kok ternyata di bulan berikutnya ada muslimat yang setelah 7 hari masih keluar darah. Dan kebiasaannya tadi berapa hari? 7 hari. Maka di hari ke-7 dia wajib mandi. Dan darah di hari ke-8 terhitung istihadhah. Bagaimana? Ya, saya sarankan untuk konsultasi kepada yang lebih tahu ilmunya di sini, yaitu para medis, dokter atau sejenisnya. Yang amanah, ya, konsultasikan. Saya ini setiap bulan pasti 7 hari berhenti, ini kok masih keluar. Nah, maka di hari ke-7 yang biasanya dia udah selesai, wajib mandi dia.
Dan darah setelahnya itu terhitung istihadah. Berarti dia suci, wajib sholat. Kalau musim Ramadan ya tetap wajib puasa. Ada kasus yang lain. Hari pertama haid keluar darahnya, hari kedua keluar, hari ketiga gak enek darahnya, hari keempat juga metu, hari kelima gak netes, hari keenam keluar lagi. Ya, maka dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga kok gak ada darah netes. Tapi karena kebiasaannya haidnya 7 hari, berarti dia tetap dalam kondisi haid. Itulah fungsinya mengikuti kebiasaan. Meskipun dino ketelu, dino kepapat, dino kelima mampet, artinya nggak keluar darah. Tapi karena kebiasaannya 7 hari, sebelum hari ke-7 dia tetap terhitung sedang haid. Jadi ya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa Ramadan kalau pas Ramadan, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang terlarang bagi wanita haid. Nah, itu cara yang pertama, harus tahu kebiasaan. Atau kalau nggak tahu kebiasaannya berapa hari, harus mengenal jenis darah. Wanita ini harus mengenal, ini darah haid, ini bentuk flek haid, ini bentuk flek nifas, atau ini di luar 2 jenis itu berarti ini mungkin istihadah. Nah, ini dimaklumi bagi para perempuan harusnya. Kalau gak mudeng, sing pertama yo gak mudeng, sing keloro yo gak mudeng. Kalau ada seperti itu, Islam masih ngasih solusi. Bagaimana solusinya? Bagi perempuan, saya nggak tahu ya, saya tuh haidnya berapa hari ya setiap bulan. Aku yo ora ngerti jadi getih opo. Nah, ini kan jadi yo kebacot ya. Ya, pamannya haid semenjak SMP mosok sampai saiki ora mudeng kan berarti kan bensase yo nglakoni yo. Kalaupun seperti itu, Islam masih ngasih solusi. Solusinya apa? Tanya kepada perempuan terdekatnya. Dari nasab. Siapa berarti? Ibunya. Kalau masih ada ibu. Kalau enggak, tanya mbaknya. Kenapa? Karena pada hakikatnya haid ya dengan senasab itu enggak jauh beda. Tanya ibunya, Bu, jenengan haidnya biasanya berapa hari? Ibunya bilang 7 hari. Oh ya udah, berarti saya pakai pakem ibu 7 hari. Kalau nggak punya ibu, mamanya pakai ada mbak, tanya mbaknya, Mbak, biasanya haidmu pirang dino? 6 hari. Oh berarti pakai pakemnya mbaknya itu berarti 6 hari. Ya, kalau yang ketiga ini juga nggak paham, wallahu a'lam, saya juga nggak tahu, ilmu saya mentok di sini. Ya kan? Habis itu saya nggak tahu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nifas. Ya, nifas itu juga mewajibkan muslimat mandi. Kapan? Setelah terhentinya darah nifas. Bukan 40 hari. Karena biasanya di Indonesia masih dikenal nifas ya temponya berapa? 40 hari. Karena ibu yang baru saja melahirkan, masa nifasnya beda-beda. Enek yang kurang seminggu tok, enek sing 10 dino tok. Bar 10 dino wis mampet, sudah nggak ada darah nifas lagi. Maka dia wajib mandi dan setelahnya dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan seterusnya. Ojo peh 40 dino akhirnya nyumuante. Ya kan? Wis wayahe anu kok ora nate sholat. Ndak yu. Kok perasaan seurung sholat? Oh iya aku sik nifas. Apa sih metu gede? Ya ora ucuk akikoan jane wis orahe. Ya, lah kok ora salat-salat? Ya ngenteni kon jatahe 40 dino. Enggak seperti itu. Ya, karena orang beda-beda. Bahkan mungkin ada yang nifasnya 50 hari. Wong luwi 40 malah. Ya kan? Ya berarti dia ya di sampai segitunya ya 50 hari. Mungkin enek sing rong sasi. Ya, swidak dino mamanya. Ya itu beda-beda. Jadi hitungan kaidahnya selepas terhentinya darah nifas. Dan yang terakhir tadi darah istihadah. Darah istihadah tidak membuat perempuan wajib mandi, tetap suci.
Ya, silahkan waktunya sholat wudhu, dan semua dimaklumi ketika menjaga supaya darah tidak menetes di tempat sholat. Ya sudah, perempuan kan ada alat-alat masing-masing, salah satunya pembalut atau sejenisnya. Habis itu sholat nggak masalah. Itu yang nomor 2. Nomor 2. Iya betul ya. Nomor 3. Ya, khusus bagi muslimat, yaitu terhentinya darah haid dan nifas. Yang keempat yang mewajibkan orang mandi kapan? Saat menjadi jenazah. Ya, menjadi jenazah, jadi mayit, wajib mandi, kecuali jenazah yang meninggal karena jihad fisabilillah dan dia meninggal untuk mendapatkan kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak perlu didusi. Tapi kalau jenazah selainnya dan normal, itu wajib dimandikan. Bahkan hukumnya fardu kifayah. Lenek sak kampung gak ono sing ngedusi, sak kampung dapat dosa. Tapi kalau sudah ada perwakilan dari kampung itu ada yang memandikan, berarti sudah, yang lainnya selamat, gugur dari kewajiban memandikan. Ya. Tapi enak maksudnya, sak kampung ora enak gelem ngedusi. Wong iris jadi ngeri tenan kuwi. Sampai ora gelem enak sing ngedusi. Nah ini yang mewajibkan mandi berikutnya yaitu jenazah. Jenazah muslim, pembahasan kita, pembahasan masalah muslim dan muslimah. Ada 2 berikutnya yang para ulama menganjurkan atau mensunahkan untuk mandi, tapi nggak sampai wajib. Yang 4 tadi yang wajib kan, sudah. Sekarang tinggal 2. Yang pertama adalah orang yang dari non muslim masuk Islam, bersyahadat. Nah, itu dianjurkan setelahnya mandi. Ya, maka tolong kalau ada orang yang mau masuk Islam dari non muslim mau bersyahadat, jangan disuwek-suwek nih syahadatnya, Pak. Ya, yang penting segera dia bersyahadat menjadi saudara kita seiman seakidah, baru kemudian lek pengen adus ya wis ben adus. Ya, aja diweden-wedeni. Oh, aja syahadat sih. Oh, kamu masih dalam kondisi hatimu kotor. Ya, kamu belum menjadi muslim. Adus sih baru bersyahadat. Akhirnya mlebu jeding, masuk toilet malah kepleset, ya sirai ketatap, dudek, wah malah bablas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal urung sempat bersyahadat. Eman. Ya, maka syahadatin dulu. Yang penting wis syahadat, kita tahu kita menjadi saksinya, sudah, habis itu mau mandi silakan. Jadi mandi ketika masuk Islam itu nggak sampai wajib, tapi dianjurkan. Yang terakhir disunahkan untuk mandi adalah orang yang baru saja memandikan jenazah. Itu juga dianjurkan mandi. Nah, ini poin-poin yang mewajibkan muslimin dan muslimat itu mandi. Ada 6, 4-nya wajib, 2-nya dianjurkan atau sunnah. Nah berikutnya kita masuk ke tata cara mandi. Nah ini riwayatnya dikeluarkan oleh 2 istri Nabi. Yang pertama riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua riwayat Maimunah, istri yang dinikahi oleh Rasul paling akhir. Ya. Lah kok mereka berdua bisa meriwayatkan tata cara mandi Rasul? Jawabannya, karena mereka pernah mandi bareng bersama Rasul. Maimunah pernah mandi bareng bersama Rasul, Aisyah juga pernah mandi bareng bersama Rasul. Lah kok oleh? Ya oleh, mereka suami istri. Bahkan mandi antara suami istri bukan saja dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, kayak sekarang gini, Pak. Karena di hadapan saya kan ini pasangan suami istri, yakin gak ono sing anyar. Ya, lek ora yo sik emang sik bujang gitu.
Yang udah berumah tangga kan gak enek sing ambu-ambune anyar to. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah itu pada tahun 7 Hijriah. Ya. Maka kemudian Maimunah bisa meriwayatkan hadisnya ini. Sekarang usia Rasul menikahi Maimunah itu berapa? Kalau menikah di tahun 7 Hijriah. Padahal Rasul hijrah ke Madinah, ya, usia Nabi sudah 53 tahun. Terus 7 tahun hijrah berarti berapa usia Nabi? Sudah 60 tahun itu. Mandi bersama istrinya. Suami usia 60. Hari ini kan pasangan suami istri wis paling 10 tahun munggah kan wis. Halah ngono dadak yo sik kober. Wis ora penganten anyar neh. Lah ini masalahnya. Rasul memotivasi, Rasul itu 60 tahun usianya tapi masih mandi bareng istrinya. Masih ada romantisan di sana. Ya, kita ini kan paling nikah masih berapa tahun usia pernikahan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu ilmunya dari 2 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil riwayat Aisyah, riwayat yang lebih panjang dan lebih lengkap. Pertama, sebelum masuk tempat mandi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah dan doa masuk toilet, ya. Semuanya dari kita kan sudah tahu. Baru kemudian tata cara mandi. Yang pertama dilakukan adalah beliau mencuci kedua telapak tangan. Ya, dicuci. Dan di opong ini istilahnya. Menyela-nyela jemari. Itu pertama. Yang kedua, ya, jamaah yang dirahmati Allah, zaman Nabi belum dikenal lift boy mbek sanslik ya. Ya, jadi saya menerjemahkan dulu hadisnya. Jadi kalau nanti masalah sampo sama sabun tinggal kita masukkan aja. Ya, jadi nggak ada hadisnya enek nganggo lifebuoy nganggo sanslik gak ono. Ya, karena belum umum di zaman ini. Rasul tadi pertama membasuh telapak tangan. Kedua, beliau mencuci kemaluannya. Ini tata caranya laki dan perempuan sama ya, nggak ada bedanya. Beliau membersihkan dulu, mencuci kemaluannya. Sudah yakin bersih, baru kemudian yang ketiga, beliau berwudu sempurna. Kayak wudu sholat itu sudah, ya, wis mulai umur aja, tangan, terus kepala, rambut, kemudian sampai kaki. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Habis itu beliau mengguyur kepalanya. Ya, jadi kepalanya diguyur, mau sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Habis guyuran pertama dingenek-ngenek nih, apa gitu nih? Yes, pokoknya piye carane kulit rambut kepala ini keblok. Intinya di situ. Ya, ngene. Lek wis gebyur nek. Dingenek-ngenek nene. Ki sing gak nonton wis pokoke ngene-ngene paham ya. Sing njaba ngene-ngene iki ustate opo betul. Ya, menyela-nyela kulit rambut kepala. Sudah, baru kemudian guyur air ke seluruh badan. Ya, itu yang keberapa Bali? Yang keempat atau kelima? Yang keempat. Yang cuci tangan pertama, yang mencuci kemaluan yang kedua, wudu yang ketiga, gebyur apa sirah yang keempat, yang kelima mengguyur seluruh badan, seluruh tubuh, dan dimulai dari sebelah tangan sih. Jadi gebyur bagian tengah, ya sekali, terus sing kiwa gebyur sekali. Ya, terus dikosok-kosoki, disela-sela lagi. Panggonan sing koyoke angel kelebon banyu itu harus disentuh. Ya. Pokoknya piye carane seluruh pori-pori atau kulit
yang ada di dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ke blok. Itu syaratnya itu aja. Dirasa kurang, gebyur lagi yang kedua, sisi tengen, sisi kiwa. Itu enggak apa-apa. Sampai kita yakin betul-betul semuanya sudah basah. Dah, itu yang kelima. Dan yang terakhir, cuci kaki. Ya, sambil nyela-nyela jari jemari kaki. Pun bibar itu selesai. Mandi wajib itu kayak gitu aja. Ya, sekarang kalau tadi sudah mengenal lifbuoy dan sunslick, berarti tinggal dilebok nih baik. Kapan berarti kayak sampo? Yo ketika gebyur sirah lagi. Ya, ketika gebyur kepala, yaitu sampoan sisa. Ya, dikosok-kosoki rambutnya semuanya gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya sampai yakin keblok kabeh bersih. Kapan berarti sabunane? Yo ketika gebyur seluruh badan tadi, sisih tengen disabuni, gebyur sisih kiwa disabuni. Seperti itu. Sudah selesai, dibilas, wes kabeh, cuci kaki, keluar. Mau sholat bisa? Bisa mau sholat? Boleh? Boleh. Nah kapan wudhunya? Tadi bagus. Tadi kan kita sudah wudhu secara sempurna. Berarti setelah itu kita sholat boleh. Nah sekarang permasalahannya, mohon maaf ya. Ketika gebyur awak ngkei sabun kosokan, dan ketika ngosoki awak, nyabuni awak, tangan kita otomatis kan sing bermain, ya. Jebule sampai di kemaluan, yuk kita sabuni nih. Berarti telapak tangan kita menyentuh kemaluan kita, dan itu membatalkan wudhu. Virus, yuk batal wudhu nih. Dan terus bagaimana? Nah ini pakai riwayat Maimunah. Kalau riwayat Maimunah, wudhunya di akhir. Ya, habis mandi tadi semuanya, baru kemudian wudhu. Baru selesai sudah. Ya, selesailah mandi besar atau mandi wajibnya. Nah sekarang gini, kalau pakai riwayat Aisyah, berarti kita bisa jaga-jaga. Tadi versinya Rasul, riwayat Aisyah habis cuci tangan, cuci apa? Kemaluan. Nah di saat itulah kita sabuni, Mas. Ya, kita sabuni, wis ngrasa resik, sudah kita guyur, sudah. Habis itu ketika kita guyur badan, ngosoki awak, sing kuwi wis gak usah dibahas. Ya, gak usah disabuni nih, gak usah disentuh nih. Kan berarti sudah aman. Kita wudhu kita enggak batal. Iya apa enggak? Bisa apa enggak seperti itu? Bisa. Kita sabuni, kita bersihkan, kemudian kita bilas, baru kita wudhu. Habis itu ketika mandi, gebyur tadi, ya kita sudah enggak perlu nyentuh lagi kemaluannya. Sehingga selesai mandi, cuci kaki, sudah keluar toilet, mau sholat silahkan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tata cara mandinya Rasul. Jadi kalau kita selama ini mandinya seperti itu, ya berarti wis bener. Ya, tinggal melanjutkan aja. Nah ini digunakan untuk sebelum Jumatan, ya mandi Jumat sama. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, yus podo. Sama dengan kita mandi setelah berhubungan suami istri, sama, nggak ada bedanya. Dan wanita juga sama. Ketika mereka mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kami mandi dalam posisi rambut kami ada yang digelung, ada yang dikepang. Apa harus diurai? Ya, kudu di apa lah cara Jawa nih? Intinya diurai. Ya. Kata Rasul enggak. Yang penting kalian basahi rambut. Arek rambutnya dalam kondisi terkepang, gelungan, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi itu. Sing penting kudu keblok.
Intinya mandi besar itu jangan sampai dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tidak terbasuh air. Itu kuncinya. Ya, kalau yang kita sampaikan tadi urutannya itu kesempurnaannya. Jadi saya mau ngasih kasus gini, jamaah yang dirahmati Allah. Umpamane ketika mau mandi besar, ya iso-iso aus aneng janti lah, ya arep neng kumpul ponggo, diniati adus besar neng kono, mandi junub di sana. Piye kuwi? Wes saka dhuwur neng ponggo langsung loncat mak, bleng, ya ngelem nangis, ya mentas kira-kira keblok kabeh apa ora ya? Bahasa mana enggak ngelangi kan kemungkinan besar slumrahe mesti keblok kabeh orang mulai kok sirah sampai sikil. Ya, mentas. Padahal tadi sebelumnya dia niat mandi besar terus nyolot nyemplung bleng. Sah apa enggak mandinya? Sah mandinya. Kenapa enggak sah? Lu kalau mengenang sumber kok menggenang, ya sumber tuh ngalir, ya nggak menggenang. Boleh kita mandi di model-model kayak Ponggo, ya pokoknya daerah-daerah Janti itu yang umbul itu boleh karena ngalir. Bukan masalah panggonane sekarang, kui mau lo, aduse kui wis sah apa lo? Belum, alasannya. Mandinya boleh sah tapi tata caranya belum tepat. Nah, bagus. Lek ngomong masalah sah tok. Ya, sah itu bisa dikatakan sah ketika persyaratan terpenuhi. Persyaratan yang paling diminta oleh fikih Islam adalah sing penting awake keblok kabeh, mulai kok sirah sampai sikil. Ya, jadi wong lek sulup mak bleng mentas, sebelumnya udah niat ini mandi besar. Sah mandinya? Sah. Tapi sempurna dan pahalanya dapat mentok? Jawabannya enggak. Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban toh, ya wis selesai. Tapi dapat pahala sempurna, ya jelas enggak. Kenapa? Karena dia melalaikan perkara wudunya, menyela-nyela jari, ya kan? Nah, pokoknya ngikuti tertibnya sebagaimana contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bicara sah, ya, contohnya awake dhewe sholat, salah satu syarat sholat tertutup aurat. Ora duwe sarung, gak duwe klambi, enek pemean tonggo dijupuk, sarungan kelambenan sholat. Sholatnya sah enggak? Ya, sholatnya sah terpenuhi, dia nggak terbuka auratnya, nganggo klambi, nganggo sarung, tapi dia tetap dikenai dosa. Aneh, nyolong baik nantong gini. Jadi dia dosa perbuatan ngambil barang milik orang lain, tapi bicara sah sholatnya sah. Lah bagaimana pahalanya? Yo pahalanya di sisi Allah. Yo untuk pahala ora jenenge sholat mek maling kok. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Ya, sahnya sah. Nah, mandi besar tadi gitu, yang penting keblok kabeh. Sawak ujul. Selagi sudah basah, sudah. Seperti orang ngelangi, berenang, sudah itu cukup. Kalau bilang sah. Tapi dapat kesempurnaan pahala ibadah mandinya, ya jelas enggak. Karena dia melalaikan tertibnya tadi, urutannya. Nah, itulah salah satu dari keseharian yang bisa kita lakukan dalam bentuk ibadah meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mandinya sudah seperti itu, apa yang saya gambarkan tadi, ya itulah tata cara mandi jenazah. Ya, apa yang saya tadi terangkan adalah tata cara mandi jenazah. Jenazah yang ngono Mas, cuma bedone enek sing ngedusi. Jadi mandi wajib wong sing urip mbek sing wis gak urip padha.
Bedane lek sing urip adus dhewe. Ya, lek sing mati, waduh sing malah medeni itu. Ya, kalau ada yang sudah meninggal, ada yang mandikan. Mandi jenazah sama, wong sing ngedusi pertama ya nyuci tangannya mayit dulu, diwudukan, you know what? Ya, masalah membersihkan kemaluan ora trimono wetenge kadang sampai dibersih, dijonjot ben metu kotorannya. Ya, habis itu diwudukan, habis itu digebyur sirahe rambutnya. Bisa dikeramasi, kasih wangi-wangian, habis itu digebyur sisi kanan dulu. Gitu kan? Sama persis. Jadi mau mandi jenazah sama kayak mandi besar. Cuma bedanya ini pakai orang lain. Ya, ada orang yang memandikannya. Kalau yang masih hidup, ya mandi sendiri-sendiri, atau bagi suami istri boleh mandi bareng. Ini wallahu a'lam bishawab yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang ya nggak lama, nggak panjang, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mungkin pertanyaan yang bisa diajukan untuk lebih memahamkan, silahkan monggo. Kalau ada yang bertanya, karena ini termasuk ibadah yang kita mengalami semuanya. Jadi kalau ada kebingungan, penasaran, atau hal-hal yang lainnya bisa ditanyakan. Enten apa mboten sing badhe tanya? Tidak boleh orang. Benar, mau. Tambah 6 kapan nih? Oh, lagi mana kapan? Yang dulu. Sering ada tambahan memberikan baju sama memberikan itu apa diharuskan atau tidak? Atau Baju. celana? Oh, iya. Atau tidak boleh saja cuma Ya. Untuk mengkafani memang bagi laki-laki itu dari 3 helai. Perempuan lebih daripada itu. Itu dalam mengkafani. Nah, biasanya ya kalau di Indonesia itu ada tambahan koyo jarite. Ya, itu nggak masalah. Atau ada tambahan kain yang dari awal untuk menutupi aurat inti, yaitu kemaluan si mayit. Ya. Kemudian ditimbali kain kafan lainnya, itu juga nggak masalah. Ya, tapi kalau model kayak apa tadi, baju kurung itu maksudnya gimana? kalau perempuan kerudungannya Oh, kalau untuk perempuan ya, untuk tambahan enggak apa-apa. Sebetulnya kalau perempuan itu 5 atau 7 itu udah cukup. Ya, tapi kalau untuk tambahan menjaga untuk lebih menjaga kehormatan si jenazah, enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlebihan dan masih dimaklumi ya di dalam syariat dan juga kehidupan lingkungan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. tambah sedikit mengenai hadis menguburkan ini biasanya para pelayat itu wudhu atau mencuci kepala atau ya, menghilangkan balak. Nah, itu lek isowe membersihkan fisiknya, karena adabnya kita ke kuburan itu kan gak nganggo sendal, tanpa alas kaki. Berarti otomatis kan nyeker. Ya ngopo meneh lek ketemu musim udan, nek kuburan mesti bletok. Ya kan? Kaki kotor, tangan kadang yo melu-melu. Selepas kita ngubur, kemudian kita mencuci karena kena bletok ya, kena bleduk macem-macem, ya itu ya enggak apa-apa. Niatnya seperti itu untuk membersihkan kotoran yang tadi kita alami selama di kuburan. Tapi kalau niatnya gue lek ora iso entuk pagebluk, lah ini yang harus diluruskan. Nggak ada istilah habis menguburkan nanti entuk pagebluk, diimpeni macem-macem. Nah itu kalau ada itu berarti setan menggoda kita melalui jalur dari kalangan jin yang akhirnya bisa menggerogoti ketakwaan dan keimanan kita. Kalau hanya untuk kebersihan fisik gak masalah, monggo. Cukup insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.